lalu rekan-rekan Magister Sastra dari Universitas Sanata Dharma, dan tentunya dari beberapa universitas lain ya, yang saya bahkan juga dari SMA ya. Tadi saya melihat daftar hadir yang masuk ke dalam Zoom ini, itu ada banyak ya. Kita bersyukur sekali bahwa pada kesempatan ini, dengan kemajuan teknologi, kita dimungkinkan untuk bertemu secara virtual. Perkenalkan, nama saya Herto Bastianabul. Saya adalah mahasiswa program Magister Sastra dari Universitas Sanata Dharma dan kebetulan juga merupakan bagian dari Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita bertemu secara online di dalam acara yang kita yakini ini luar biasa, karena ini adalah merupakan kuliah umum dan juga merupakan open house online. Ya, kalau kita tahu open house biasanya secara langsung, kali ini kita secara online untuk Magister Sastra Universitas Sanata Dharma. Hari ini kita akan berbicara tentang sastra anak dan berbagai ideologi di dalamnya. Tentunya ini akan menjadi ya, saya mungkin sebelum melanjutkan acara ini perlu menyampaikan beberapa aturan dulu supaya memudahkan jalannya acara ini. Tentunya yang pertama, saya harap kita semua di sini boleh menggunakan nama nama yang jelas ya pada layar Zoom-nya. Bila perlu kita bisa menaruh juga tuh di bagian belakang, jadi nama lalu kemudian dari institusi mana. Misalnya kalau teman-teman dari UKI, katakanlah misalnya Selin, lalu kemudian UKI, atau kemudian Cat, Magister Sastra, seperti itu ya, sehingga nanti baik moderator maupun Ibu Eni selaku pembicara nanti mudah mengenali kita dari mana, seperti itu. Dan juga untuk memudahkan admin ya, mengetahui banyaknya yang sudah hadir hari ini dari mana saja. Terus pastikan juga mikrofon kita boleh dalam keadaan mute ya, untuk menghindari noise atau suara-suara yang tidak perlu, sehingga kita semua bisa fokus kepada pembicara saja. Lalu nanti ketika kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya harap kita bisa menggunakan fitur raise hand ya, raise hand, atau bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Seperti itu. Saya secara simultaneously juga nanti akan membantu untuk membantu mute ini ya. Mungkin iya. Boleh nanti lalu kemudian lalu kemudian teman-teman mungkin bisa hindari mengaktifkan video kalau memang sinyalnya kurang bagus ya. Saya juga mohon maaf kalau mungkin sinyal internet saya agak kurang stabil saat ini. Dan tentunya kita berharap seminar ini dapat kita ikuti dengan baik. Acara ini yang akan pertama kita sampaikan adalah tentunya yang pertama nanti kita akan mendengar sambutan dari yang kami hormati di sini, Dekan Fakultas Sastra, yaitu Bapak Dr. Yosep Yapitaum M.Hum. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam pembicaraan kita hari ini. Ini akan menjadi sesi yang sangat menarik karena langsung dengan ahlinya. Kita berbicara tentang sastra anak ya, literature for children and young adult. Kebetulan saya pribadi juga merupakan peminat atau penyuka young adults ini. Hanya sayangnya aja saya belum mengambil mata kuliah dengan Bu Eni ya. Mungkin ini nanti bisa next semester ya Pak Tatang ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma kepada Bapak Dr. Yosep Yapitaum M.Hum. Kami persilakan. Mohon izin Bapak masih mute. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terakhir, Shalom untuk kita semua. Senang sekali saya sebagai Dekan Fakultas Sastra hari ini buka acara yang kita sebut sebagai open house
dan seminar yang pertama dalam serial seminar kita tentang sastra anak. Dalam konteks akademis, open house adalah sebuah momen penting di mana sebuah institusi pendidikan seperti program Magister Sastra itu membuka diri sehingga masyarakat, calon mahasiswa melihat dengan jelas ya, dan merasakan bagaimana atmosfer akademis yang ada di institusi itu. Dan itulah sebabnya hari ini kita juga ada 2 acara, ada selain seminar, kita juga ada open house untuk mengenal secara lebih mendalam program studi Master Sastra. Jadi salah satu tema penting yang menjadi pergulatan di program studi Magister Sastra adalah tentang sastra anak. Tentu sastra anak itu sastra yang diciptakan oleh orang dewasa untuk kepentingan anak-anak dengan mempertimbangkan ya tahapan-tahapan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Jadi bukan hanya sebagai sebuah sarana hiburan sastra anak itu, tapi merupakan jendela kita untuk generasi muda sebagai sarana pembentukan karakter, pemicu imajinasi, dan pilar literasi yang terpenting yang ikut membentuk karakter dan masa depan sebuah bangsa. Betapa pentingnya sastra anak itu, tetapi betapa terlupakannya. Jadi hari ini kita juga akan mencoba untuk melihat bagaimana dosen-dosen di Fakultas Sastra, khususnya narasumber kita, Bu Eni Anggra ini, akan mencoba untuk mengurai ya, dan menginspirasi solusi yang inovatif tentang sastra anak itu. Karena sastra anak sebetulnya memiliki kekuatan yang penting dan luar biasa ya, dalam membentuk pikiran dan jiwa anak kita di masa depan. Konon ada cerita bahwa Amerika menjadi besar itu karena American Dreams itu sudah dibentuk secara sengaja dan sistematis dalam jiwa anak-anak mereka. Patriotisme itu sudah dibentuk dalam jiwa anak-anak mereka sejak mereka itu berusia sangat dini. Sehingga di masa depan mereka ya American Dream menjadi betul-betul terwujud. Ya, nasionalisme mereka sulit untuk dibantah ya. Dan itu dimulai dari sastra anak itu. Nah, oleh karena itu ya seminar hari ini saya harap menjadi sebuah forum bagi kita semua untuk mencoba mengurai benang kusut tantangan sastra anak di Indonesia dan bagaimana menemukan solusi-solusi konstruktif ya bukan hanya untuk anak-anak kita tapi juga untuk generasi muda yang akan datang dan lebih-lebih untuk bangsa Indonesia yang besar dan sering terpecah belah ini. Ya, mari kita mulai dengan sebuah isu yang sangat penting yang sangat terlupakan di negara kita, yaitu membicarakan tentang sastra anak. Dan selanjutnya nanti akan ada open house, seperti saya katakan tadi, kita bisa melihat Fakultas Sastra, khususnya program studi Magister Sastra akan membuka diri, memperkenalkan tidak hanya kurikulum, tapi atmosfer pendidikannya, dan apa saja yang nanti akan diperkenalkan oleh ketua program studinya, itu kita ketahui, sehingga mungkin kita akan lebih dekat dengan program studi ini. Tak kenal, maka tak sayang, maka program pertemuan kita hari ini mungkin waktunya sangat terbatas, maka saya akhiri saja sambutan saya ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini saya nyatakan acara seminar sastra anak dan open house program Magister Sastra kita mulai dan selamat berdinamika sepanjang 2 jam ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Yosef Yapitaum yang sudah memberikan sambutan selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Ya, dengan demikian acara kita ini sudah resmi dibuka.
maka tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita pada hari ini. Ya, kita berbicara tentang sastra anak dan berbagai ideologi di dalamnya. Seperti yang tadi Pak Yapi sudah sampaikan, bahwa bahkan masa depan negara kita, masa depan dunia ini ya dimulai dari anak-anak. Maka tentunya sastra anak ini akan memainkan peranan yang sangat besar dan sangat penting. Nah, peranan seperti apa? Tentunya kita bisa membongkar ini dalam ideologi-ideologi yang tersirat atau yang termuat di dalam sastra anak ini. Seperti apa itu nanti akan dibongkar lebih jauh lagi oleh narasumber kita pada hari ini, Ibu Teresia Eni Anggraini PhD. Saya menyebut beliau a respected scholar in the field of children's and young adult literature ya. Beliau menamatkan bachelor degree-nya dari Universitas Gadjah Mada dan kemudian menyelesaikan master dan doctoral degree-nya di Ohio State University. Ya, dan specializing in literature for children and young adults. Uh, Lalu beliau ini juga academic interest-nya itu span across children's and young adult literature, drama, and African American literature. Beliau juga telah berkontribusi untuk research international, ya, having served as postdoctoral researcher at the Ohio State University and as a research fellow at the International Youth Library in Munich, Germany. Jadi kita ini sangat merasa terhormat sekali dengan kehadiran beliau. Jadi langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ibu Teresia Eni Anggraini PhD atau yang biasa kami sapa Ibu Eni untuk menyampaikan pemaparannya tentang sastra anak dan berbagai ideologi di dalamnya selama kurang lebih 30 hingga 40 menit ke depan. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Herto dan teman-teman yang sudah eh, berkenan untuk hadir pagi ini. Saya bukan expert gitu ya, tapi sharing saja sedikit kemarin eh, idenya untuk bicarakan tentang ideologi dalam sastra anak dan remaja gitu. Tapi saya ingin mulai mungkin dengan uh, what is children's literature gitu. Dan sebelum kita mulai nanti masuk ke apa itu sastra anak dan ideologi dalam sastra anak, saya ingin teman-teman peserta untuk menjawab presentasi saya nanti di menti.com dengan kode yang ada di situ 2661510. eh saya ingin jawaban spontan kalau kita mengatakan sastra anak gitu, apa yang muncul di pikiran kita gitu ya. Jadi tolong dituliskan satu kata saja atau satu frasa pendek, misalnya sastra anak lucu gitu misalnya seperti itu, atau fun atau apa gitu ya. Mungkin 1-2 menit ke depan bisa kita pakai untuk itu, Mas Herto, boleh ya? Teman-teman peserta bisa mencoba menjawab. Mulai ada yang masuk, nanti kalau sudah gak banyak akan saya share supaya tidak saling contek gitu. Kalau saya share sekarang nanti naruh gitu ya, jawaban dari yang lain.
Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Saya share. Beberapa jawabannya seperti ini. Imajinatif, imajinasi, anak, soft, story, menggemaskan, penuh imajinasi, cerpen, lugu gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ini sudah mewakili gitu. Oke. Oke, saya akan kembali ke sini. Nah, tadi dari beberapa jawaban itu eh, tidak ada yang mengatakan atau menghubungkan sastra anak dengan ideol de- dengan ideologi gitu ya. Tapi dengan imajinasi, dengan soft itu mungkin ya nggak vulgar seperti itu. Lalu lugu, lalu gemaskan gitu ya, misalnya seperti itu. Ini di chat ada yang dongeng, short story, sederhana tapi kompleks. Tadi ada yang mengatakan complicated. Eh, Tidak ada yang menghubungkan dengan ideologi. Biasanya juga kalau saya mengadakan seperti ini, yang muncul fun, colorful, happy gitu ya. Tidak ada yang apa atau simple misalnya seperti itu. Jadi eh, sastra anak sering dianggap seperti itu. Tetapi apakah benar bahwa sastra anak itu simple, lugu dan sebagainya gitu? Em, nah, untuk apakah sastra anak itu sendiri itu biasanya saya mengikuti eh, definisi semacam ini. Sastra anak itu almost always includes hope in the story gitu. Jadi tidak selalu happy ending, sedih boleh gitu, tetapi selalu hopeful gitu ya. Dan juga based on the experience and understanding of children gitu. Ya, tidak selalu tokohnya anak-anak, tidak selalu happy ending. Topiknya tidak selalu yang happy-happy gitu. Bisa juga tentang divorce misalnya, tetapi itu diceritakan dengan uh, based on children as the perspective gitu. Jadi kalau misalnya cerita tentang divorce ya mungkin uh, bagaimana seorang anak itu mengalami gitu ya kalau orang tuanya bercerai lalu apa yang dirasakan. Jadi bukan misalnya tentang cerita di pengadilan eh, berebut anak dan sebagainya itu sudah tidak di areanya anak-anak lagi gitu. Sedangkan genre dan format bisa sangat bervariasi. Tentu saja yang paling dikenal picture books gitu ya. Tapi juga ada chapter books atau novel. Bisa juga comic books atau graphic novel. Dan sekarang ada banyak genre yang sulit dikatakan itu genre-nya apa seperti itu. Jadi blend gitu. Picture book ya bukan, tapi kok picture-nya misalnya seperti itu. Nanti kalau eh, ingin tahu lebih banyak mungkin bisa saya berikan contoh. Sedangkan ideologi sendiri tentu saja teman-teman sudah
tahu gitu ya, what is ideology? A system of beliefs, values, and ideas that influence how we interpret the world. Ini saya dapatkan dengan bantuan AI gitu. Tapi karena ini sesuatu yang saya kira mungkin tidak perlu hari ini tidak perlu dibahas lebih lanjut gitu. Ideologi itu ada gitu atau sudah diketahui gitu. Nah, pertanyaannya apakah dalam sastra anak itu ada ideologinya gitu karena ini kan untuk anak-anak gitu ya gitu. Nah, eh, saya biasanya memberi contoh dengan kalau kita mengingat zaman sekolah SD mungkin SMP gitu, kita pernah ada menemukan yang namanya soal cerita gitu ya untuk matematika biasanya. Nah, salah satu contohnya itu biasanya minta contoh gitu dari teman, mungkin nanti terlalu lama. Salah satu contohnya itu biasanya seperti ini. Ibu pergi ke pasar membeli apel 5 buah dan jeruk 3 buah. Berapakah jumlah buah yang dibeli oleh ibu gitu kan? Atau cerita lain misalnya, Bapak memiliki sebidang tanah. Lebarnya 7 meter, panjangnya 8 meter. Berapakah luas tanah itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok ibu pergi ke pasar sedangkan Bapak memiliki sebidang tanah gitu, bukan dibalik gitu soalnya ya. Bapak pergi ke pasar membeli telur dan ibu memiliki sebidang tanah, misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya kan ada ideologi juga gitu yang masuk ke hal yang kita anggap sangat sederhana gitu ya, soal cerita seperti itu. Tetapi ideologi itu tidak kemungkinan besar tidak dimaksudkan untuk sengaja masuk ke situ, tetapi karena embedded dalam pemikiran mungkin penulis cerita soal cerita itu gitu ya. Jadi secara otomatis ideologi itu akan masuk ke situ walaupun itu tidak disadari gitu. Nah, menurut saya setiap cerita itu walaupun itu cerita untuk anak itu ada ideologi yang masuk. Biasanya kalau ideologi yang sengaja dimasukkan itu sesuatu yang bagus gitu. Tetapi kalau yang tidak sengaja masuk, nah itu yang harus disadari seperti itu ya. Seperti tadi soal cerita itu tadi. Kenapa ibu pergi ke pasar dan bapak memiliki sebidang tanah gitu dan tidak dibalik. Itu ideologi yang secara tidak sengaja masuk ke soal cita gitu dan mungkin juga di tempat-tempat lain di mungkin textbook dan sebagainya itu. Oke. Nah, untuk cerita anak sendiri seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Yapi, sebagian besar buku anak itu yang menulis adalah orang dewasa. Tuh. Jadi dan orang dewasa itu sudah penuh Oke. Nah, orang dewasa itu sudah penuh dengan ideologi gitu. Jadi waktu menulis cerita anak disadari atau tidak disadari itu ideologi tetap akan masuk ke situ gitu. Nah, beberapa yang seringkali ditemukan itu adalah yang terpampang di screen itu ya. Ada gender, race dan ethnicity, ada multicultural, ada inclusion dan sebagainya. Kemudian class
distinction gitu, poverty, work. Pernah ada cerita satu buku anak yang bercerita tentang, dan ini mohon maaf saya banyak referensinya ke US karena memang saya belajarnya di situ waktu itu. Satu buku anak yang bercerita sebetulnya hanya ingin bercerita tentang bagian-bagian rumah gitu. Ini kalau kalau living room itu isinya apa, lalu bedroom itu isinya seperti apa gitu ya, misalnya seperti itu. Tetapi dan rumahnya digambarkan tentu saja sebagai contoh gitu cukup bagus gitu. Nah, tetapi secara tidak disadar di situ lalu terpampang karena ini picture book bahwa pemilik rumah yang bagus ini itu semuanya white people gitu ya. Nah, lalu mulailah muncul protes gitu. Kenapa kalau memiliki rumah seperti ini yang digambarkan pemiliknya hanya white people gitu? Kenapa tidak African American atau Mexican American atau Asian American misalnya? Dan itu sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh penulisnya. Sebetulnya tidak bermaksud untuk apa-apa gitu, tetapi yang eh, tidak disadari bisa lalu menjadi masalah misalnya seperti itu ya. Kemudian itu kelas ya, ada working class dan sebagainya. Kemudian sekarang yang banyak muncul juga tentang environment, nature as a friend or commodity gitu, atau apakah nature menjadi center atau tetap orang yang menjadi center gitu dalam cerita gitu ya. Kemudian consumerism dan sebagainya. Jadi banyak sama juga seperti sastra dewasa gitu. Ideologi yang masuk ke sastra anak ini karena memang ya menulisnya sebagian orang dewasa dan itu diceritakan salah satunya dalam bukunya Peter Han. Nanti di akhir akan ada yang judulnya Hidden Adults. Karena di cerita anak itu ya yang menulis adults gitu tapi hidden gitu ya seolah-olah yang punya experience dan sebagainya anak padahal enggak gitu. Jadi di balik sastra anak itu ada adults yang hidden. Eh, sekarang walaupun sekarang mulai banyak juga anak-anak yang menulis ceritanya sendiri gitu. Anak dan remaja menerbitkan buku. eh, tetapi ya siapa yang mendukung gitu kan? Orang tua, guru dan sebagainya. Tetap saja penerbit itu juga tetap adults gitu. Ini mau diterbitkan, ini tidak gitu kan tergantung pada orang-orang dewasa itu. Nah, mungkin saya akan memberi saja beberapa contoh buku. Ini salah satu yang sangat kontroversial. Mungkin saya share saja bukunya. Sebentar. Oke, nah ini ceritanya tentang penguin, seperti judulnya gitu ya. Judulnya Tango Mix 3. Dan ini sempat jadi kontroversi di US. Ceritanya tentang penguin yang ada di zoo, di kebun binatang di Central Park di New York itu. Itu jadi awalnya diceritakan tentang Central Park, tentang zoo-nya dan sebagainya. Lalu fokusnya masuk ke penguin itu dan diceritakan penguin itu berpasang-pasangan gitu. Mereka membentuk family. Tapi ada yang berbeda. Two penguins in the penguin house were a little bit different. One was named Roy and the other was named Silo. Roy and Silo were both boys, but they did everything together. Ya, jadi dari sini kita sudah tahu apa yang akan terjadi gitu ya. They bowed to each other and walked together, they sang to each other and swam together. Gitu.
Jadi kalau yang lain berpasang-pasangan male and female, yang ini kedua-duanya. Dan pengurus kebun binatang itu noticing lalu mengatakan they must be in love. Gitu. Jadi ini buku ini di US sendiri, di Amerika itu juga sangat kontroversial karena berbicara tentang homoseksualitas dan ini picture book gitu ya. Nah, apakah itu yang membaca anak-anak? Kalau anak yang membaca mereka pikirannya gimana? Kalau orang dewasa yang membaca mereka berpikir seperti apa gitu. Ya, nggak sempat di-ban, sempat tidak boleh dimasuk ke sekolah-sekolah dan sebagainya gitu karena itu ceritanya seperti ini. Ini yang salah satu contoh yang sangat ekstrim sampai akhirnya oleh petugas kebun binatang mereka diberi satu telur ya, diberi satu telur yang dari penguin yang lain gitu sehingga telur itu sampai nanti menetas dan mereka punya satu anak gitu. Ya, dan ini sangat-sangat kontroversial. Kemudian contoh yang lain kalau kita bicara tentang ideologi, saya kembali ke sini itu buku-buku tentang hair, ya, terutama untuk African American. Ya. Jadi untuk African American itu hair is very political, gitu. Apakah hairnya akan diluruskan? Apakah hairnya dibiarkan apa namanya nappy gitu ya? Itu saya pernah presentasi tentang hair ini dari berbagai di banyak tempat hair itu sangat penting ya. Kalau untuk perempuan mungkin juga untuk laki-laki gitu selalu dikatakan rambut adalah mahkota tuh ya. Dan rambut itu seringkali dipakai dalam berbagai upacara. Banyak upacara yang berhubungan dengan potong rambut gitu. Ya, kalau di Jawa misalnya kalau ruatan itu dan juga di beberapa tempat lain di Hindu misalnya itu ada potong rambutnya gitu dengan meaning yang berbeda-beda. Nah, untuk American it's always political. Jadi walaupun ini untuk anak-anak ya, tetapi itu ada entah sengaja atau tidak, itu ada seperti itu. You have to love your hair. Ya, jadi tidak perlu hair itu diluruskan gitu. Di beberapa movement itu sengaja African American itu terutama itu membiarkan hairnya besar gitu ya, tidak dipotong, tidak diluruskan, tidak diapakan untuk menunjukkan bahwa itu they are part of the movement bahwa kami ya begini, tidak akan menjadi orang lain seperti itu. Ya. Dan itu muncul di buku-buku yang untuk anak-anak juga gitu. Nah yang ini ada Nappy Hair, yang Happy to be Nappy ini ditulis oleh Bell Hooks. Saya kira semua orang kenal ya Bell Hooks itu siapa. Yang kanan dua ini dari bukunya Bell Hooks itu Happy to be Nappy gitu. Jadi ada dua contoh halaman. Kemudian ini salah satu buku yang sangat populer juga, judulnya The Rainbow Fish. Saya sudah siapkan PDF-nya, tapi kita punya waktu nggak untuk sharing sedikit, Mas Herto? Masih ada waktu, Bu. Oke, Silakan, Bu. Oke, jadi saya share karena ini juga buku yang sangat populer dan menarik. Oke, jadi ini judulnya Rainbow Fish. Kalau dilihat di sini fish-nya itu punya sisik yang ada beberapa sisik yang gemerlap gitu ya. Tidak seperti ikan-ikan yang lain gitu. Tapi ini sayang gambarnya hitam putih. Nah, the rainbow fish was the most beautiful fish in the sea.
but he never played with the other fish. I'm too beautiful, he thought, gitu. Ya, jadi awalnya seperti itu. Dia punya sisik yang sangat berbeda dengan orang-orang. Punya dia sisiknya berkilau-kilauan, ini kelihatan gitu, sehingga dia nggak mau berteman dengan eh, ikan-ikan yang lain gitu. Ya. Sampai suatu ketika ada satu ikan kecil yang ingin tampil cantik seperti dia, lalu minta rainbow fish, mbak aku minta satu sismu itu. Terus dijawab, apa kamu itu siapa kok minta-minta sisik gitu ya. Jadi dia sangat sombong gitu. Sampai akhirnya dia dijauhi oleh semua teman-teman ikan itu ya, ini ya. Dan dia jadi sedih gitu. Kenapa kok aku secantik ini tapi kok ikan-ikan itu menjauhi aku semua gitu. Lalu dia berkonsultasi pada oktopus, dianggap sebagai binatang yang wise gitu. Ya, gimana nih aku kok eh, dijauhi gini-gini. Lalu si oktopus mengatakan, kalau kamu nggak mau dijauhi, cobalah kamu eh, share apa yang kamu punya gitu. Sehingga mulailah itu. Waktu si ikan kecil datang lagi untuk minta skill, dia kasih. Oh, kalau saya kasih yang scale atau sisik yang paling kecil, mungkin saya nggak akan kehilangan gitu. Dikasihlah satu sisiknya. Dan si ikan kecil tuh seneng banget dia ya. Dan pamer ke teman-temannya. Sehingga semua teman-temannya lalu datang gitu. Aku juga mau gitu. Nah, tehnya dia mengatakan, eh kok aku waktu memberi apa namanya sisikku itu kepada semua ikan tuh kok aku rasanya happy gitu. Dia mengatakan gitu. Jadi si rainbow fish akhirnya hanya punya satu sisik yang berwarna. Sama dengan ikan-ikan yang lain gitu. Ya. But now as he swam off to play with his friends, he was the happiest fish in the sea. Katanya seperti itu. Nah, buku ini memang mengajarkan mungkin ya, kalau kita mau mencari eh apa namanya isinya, mengajarkan tentang kebaikan, tentang memberi gitu. Tetapi yang tidak disadari lalu muncul seperti ini. Apakah kita hanya boleh bahagia kalau kita sudah kehilangan semua yang kita punya untuk diberikan ke orang lain? Apakah kita hanya boleh bahagia, Langsung milih aja. hanya bisa bahagia kalau kita sama dengan yang lain gitu. Ya, waktu skill saya, sisik saya masih bagus, teman-teman saya nggak punya sisik yang bagus, saya nggak bahagia. Tapi begitu saya memberikan sisik ini, kok saya jadi bahagia gitu. Ya. Nah, apa yang mau diajarkan gini? Apakah kita sama dengan semua orang supaya bisa bahagia? Kan nggak juga gitu. Apakah kita harus memberikan apa yang kita punya supaya bahagia? Ya itu bagus gitu. Tapi kalau diberikan dengan maksud untuk mencari teman, nah itu apakah tidak sama dengan bribery misalnya gitu ya. Jadi, nah itu ada sisi yang bagus yang dari diajarkan di sini, tetapi yang ideologi yang kurang itu juga ternyata muncul gitu, dan itu yang tidak disadari mungkin pada waktu author nulis seperti itu. Ya. Contoh lain lagi, ini ada yang namanya The Giving Tree. Bukunya itu tentang pohon apel itu yang memberikan segalanya pada si anak kecil ini. Waktu kecil diberikan apelnya. Waktu eh, agak besar, dia butuh rumah, diberikan batang-batangnya. Waktu sudah tua dan sebagainya. Sampai akhirnya si pohon ini tinggal bonggolnya gitu ya. Semua habis
diberikan pada si anak kecil ini sampai si anak tua itu masih minta ke si pohonnya itu gitu ya. Nah, pelajarannya apa gitu yang dapatkan bahwa memberi itu bagus gitu. Oke, tapi kok yang memberi harus si pohon, bukan si anak gitu. Nah, apakah ini cerita tentang memberi atau eksploitasi alam? Nah, itu bisa dilihat dari situ, saya kira gitu. Hampir sama dengan buku yang ini, yang judulnya Arlene Sardin. Ini cerita tentang ikan sarden dan di situ digambarkan Arlene ini, ikan sarden ini tidak sabar untuk jadi sarden gitu. Sementara kalau jadi sarden kan berarti dia harus mati gitu ya. Dia harus mati, harus dimasak. Tidak sabar untuk dimakan oleh manusia gitu. Nah, jadi apa pelajarannya gitu? Ya, apakah ini juga eksploitasi sama seperti eh, si Giftry itu? Kemudian contoh yang terakhir ini novel. Kebetulan ini kalau Neno ada di sini. eh Sepertinya Mas Neno berencana untuk membuat ini jadi tesis nanti. Ini ada satu buku yang di Amerika itu juga sempat menimbulkan kontroversi, judulnya Are You There God? It's Me, Margaret. Karena di buku ini diceritakan bahwa orang tuanya Margaret ini sangat liberal gitu, sehingga tidak mengajarkan agama pada anak gitu. Ya, jadi waktu teman-temannya pergi ke sekolah minggu, si Margaret ini enggak gitu karena orang tuanya menganggap oh itu urusanmu nanti kalau kamu sudah dewasa gitu, seperti itu ya. Dan itu cukup menimbulkan kontroversi waktu waktu terbit gitu. Nah, buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Tuhan, ini aku Margaret. Eh, Nanti akan menarik apakah eh, ideologi tentang Tuhan itu bagaimana nanti akan dimunculkan di terjemahan bahasa Indonesianya itu karena saya kira di Indonesia tentang agama itu lebih ketat gitu ya, lebih eh, apa namanya, lebih eh, kita harus punya agama gitu. Padahal yang di Amerika yang cuek-cuek aja itu masih sudah menjadi kontroversi, belum lagi di Indonesia. Nah, ini eh, terjemahan buku semacam ini juga nanti akan sangat menarik dilihat dari ideologinya seperti itu. Ya. Nah, saya kira itu beberapa contoh untuk menutup mungkin harus diingat bahwa children's literature is not neutral gitu. Apa yang namanya neutral ternyata setelah ditelaah kemungkinan sekali tidak neutral karena setiap penulis itu pasti sadar atau tidak sadar punya ideologinya sendiri gitu. Kemudian ideology is always present, so we have to be very careful kalau memilih dan membacakan buku untuk anak-anak gitu. Apakah sesuai dengan ideologi yang ingin kita sampaikan ke anak itu atau berhati-hati dalam arti kita harus selalu mendampingi ya kalau dilarang biasanya kan malah pengen tahu ya nggak boleh baca buku ini oh malah baca gitu ya tapi mendampingi itu saya kira penting dan kemudian ini juga saya ambil dari eh, yang terkenal itu Rudin Sims Bishop bahwa buku adalah mirror, window, sliding door, dan yang terakhir mold for children. Mirror supaya kita bisa melihat diri kita sendiri itu. Window kita melihat diri orang lain dalam buku itu. Sliding door itu kalau kita ingin bergabung dengan apa yang ada di buku itu. Kemudian mold itu buku itu bisa membentuk anak itu nanti jadinya akan seperti apa gitu. Sehingga pilihan-pilihan terutama kalau menyangkut ideologi itu juga harus
ditelaah dengan hati-hati gitu. Kemudian yang terakhir saya kira ini references beberapa ya. Dari Hollindale ada Ideology and the Children's Book. Kemudian John Stephens ini yang cukup terkenal, Language and Ideology in Children's Fiction. Kemudian dari Nodelman, bukan dari Peter Han ya, The Hidden Adult, Defining Children's Literature. Kemudian dari Rudin Sims Bishop tadi ada Shadow and Substance. Kemudian satu artikel Mirrors, Windows, and Sliding Glass Doors. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Mas Herto. Baik, kita berikan tepuk tangan online ya. Mungkin bisa dengan reaction ya untuk presentasi dari Bu Eni tadi yang menurut saya pribadi ini menarik sekali, sederhana tetapi dalam dan kaya makna ya. Tadi sudah dijelaskan di situ bahwa sastra anak itu juga seperti yang tadi Bu Eni bilang itu kaya juga tuh. Saya tertarik dengan tadi apa yang beliau sampaikan bahwa ada hope ya. Artinya di dalam cerita anak-anak pun kita bisa mempresentkan ke mereka situasi atau kondisi kehidupan orang dewasa. Misalnya tadi sejauh cerita divorce misalnya, satu topik yang mungkin sangat berat kalau kalau kita berpikir dalam dunia anak-anak, ya, itu grim ya atau sedih begitu. Tapi bagaimana sastra anak ini kemudian menyulap kondisi situasi orang dewasa, tapi dengan menggunakan perspektif anak-anak. Nah, tadi mungkin menyambung tuh dengan apa yang tadi Bu Eni sampaikan juga, kalau tidak salah dari Bishop R tadi ya Bu ya, yang bahwa itu mirror, window, sliding door, dan juga a mold. Nah, dan oleh karena itu tadi ideologi juga berperan penting sekali di dalam cerita anak-anak. Tadi ada yang dibilang embedded, ada yang secara intentionally memuat ideologi tertentu. Kalau itu mungkin kalau saya bisa secara sederhana sampaikan itu lebih terkontrol ya. Artinya kita tahu sejauh mana batasan dalam cerita anak-anak ini yang akan kita kasih untuk membentuk anak-anak yang membacanya. Tapi yang cukup eh, menantang adalah ideologi yang ternyata tidak secara sengaja tertuang di dalam cerita anak-anak ini, yang mana peranan pengarangnya ini menjadi sangat besar. Oleh karena itu, saya pikir sastra ini juga adalah satu ekosistem ya, kerjasama antara sang pembaca, sang pendamping yang membacanya, terutama dalam sastra anak-anak, dan juga sebagai sang penulis. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan tadi saya tergelitik nih Bu, tadi ada cerita tentang hair is political ya. Bagaimana rambut itu menjadi politikal. Kalau saya dari orang Indonesia Timur, emang bener juga sih Bu, banyak yang suka tarik rambut itu pakai makarizo ya Bu ya. Itu perempuan-perempuan di sana. Lumayan juga itu, memang betul itu jadi hair is political kayaknya bagus juga itu Bu, kalau diangkat. Eh, nah, ini akhirnya kemudian memberikan ruang kepada kita ya teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di sini, untuk kita bisa mungkin bertanya atau menyampaikan pendapat. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit untuk kemudian bisa bertukar informasi atau juga menanyakan pendapat. Di sini tadi Mas Neno yang disebutkan oleh Bu Eni juga hadir ya. Mungkin nanti bisa menyampaikan juga satu dan lain hal kalau terkait dengan pertanyaan. Baik, teman-teman dari UKI, ada dari UTU juga, mungkin teman-teman dari SMA juga yang sudah bergabung di sini. Silakan jika ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand ya. Untuk yang pertama ini saya kasih 3 orang dulu, silakan. Jangan susah-susah ya pertanyaannya. Betul sekali Bu, jangan susah-susah. Ini malah kalau bertanya ini bisa dapat apa namanya, bisa dapat kesempatan untuk menjadi mahasiswa magister sastra USD ini. Akan ada potongan loh kalau bisa bertanya ini buat teman-teman yang sudah lulus atau yang sebentar lagi akan lulus sarjana. Silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Tadi ada Ibu Dekan ya.
Kita juga terima kasih ada Pak Abi Nusra ini sang penulis juga yang sudah bergabung. Ada Ibu Susan tadi, Ibu Benedikta Stella juga. Kalau nggak bisa juga diketik saja di chat room ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas. Biasanya seperti itu. Oh, ada yang mau bertanya, Ada, Bu. ya. Ini dari eh, saya panggilnya mungkin lebih nyaman. Aman ini panggil Mas aja ya. M. Zufar Abdallah Resar. Monggo silakan Mas boleh kalau tidak keberatan silakan dinyalakan kameranya lalu kemudian bisa langsung unmute. Tadi saya lihat Bu Mika juga mau bertanya. Silakan setelah ini ya Bu Mika. Ya, halo. Apakah saya kedengaran? Iya, Sudah. silakan. Ya, nama saya Muhammad Zufar Abdullah Resar dan saya dari Prodi Sastra Inggris di Universitas Kristen Indonesia. Saya hanya ingin bertanya tentang keadaannya keadaannya hal-hal politikal yang di buku-buku anak-anak, dan saya rasa itu pengen dibicarakan karena saya ingat dulu ketika saya masih kecil itu saya menonton sebuah kayak pertunjukan kayak modeling gitu ya, seperti di TV, dan di situ di mana ada kayak banyak sekali wanita yang di runway dengan berbagai macam warna kulit kan ya. Dan saya pernah bertanya sama orang tua saya kenapa kok bisa gitu orang-orang kulit hitam masuk ke dalam runway itu, karena di kepikiran saya orang-orang kulit hitam tuh dulu waktu kecil tuh kayak terganggu sama jelek, soalnya kan saya diajarnya seperti itu kalau misalnya yang kulit kulit gelap itu dibilangnya jelek dan yang putih itu sangat sangat indah gitu. Nah, jadi saya mau bertanya saja sih, di mana kayak, apakah kira-kira menurut Ibu penting sekali kita memasukkan hal-hal seperti yang politikal seperti gender, race, dan culture itu kepada sastra-sastra dan di sastra-sastra yang khusus untuk anak-anak? Karena apakah menurut Ibu itu bisa meluaskan pikiran anak-anak itu agar tidak bertumbuh untuk menjadi pikiran yang sangat one note seperti itu, Bu? Apakah saya jelas? Terima kasih Mas Sufar. Ya, Mas Sufar. Eh, Baik, untuk pertanyaannya, em, saya kira itu penting sekali. Salah satu alasan kenapa Dr. Rudin Sims Bishop menulis buku tentang mirror, windows, dan sliding doors itu karena salah satu contoh ya, mungkin kita agak sama dengan Amerika dalam hal kita juga punya banyak ethnic groups yang berbeda-beda gitu. Nah, di masa lalu seringkali buku di Amerika itu, terutama buku anak, itu contohnya atau tokohnya itu kulit putih gitu, dengan segala macam problemnya orang kulit putih gitu. Nah, kalau seperti itu, kemudian anak-anak yang kulit hitam atau mereka yang Asia atau mereka yang Mexican gitu, Mexican American, waktu membaca buku itu tidak melihat dirinya sendiri gitu ya. Kok ini bukunya tentang orang lain gitu. Yang buku cerita tentang saya mana gitu. Yang pengalaman-pengalaman yang saya alami mana. Saya kira itu mungkin di Indonesia juga eh, muncul gitu. Saya kebetulan dari Jogja gitu dan orang Jawa itu kan ada di mana-mana gitu ya. Eh, saya kalau misalnya ke Jakarta atau ke Kalimantan selalu ada dengar orang bahasa Jawa gitu. Sehingga apa ya? Hampir semua culture itu buku banyak yang muncul dari sini. Ceritanya tentang orang Jawa. Nah, cerita tentang orang Papua mana gitu. Pengalaman yang di sana mana? Kesulitannya gimana
kita tahu apa yang terjadi di sana kalau tidak ada tulisan tentang itu, misalnya seperti itu. Yang dari Aceh, apa ceritanya? Mosok semuanya tentang orang Jawa semua misalnya gitu ya. Sebagian besar kan itu. Nah itu untuk anak-anak juga penting saya kira. Kalau mereka tidak pernah melihat diri mereka sendiri di buku cerita lalu satu bisa merasa kecil gitu ya. Ternyata kami itu tidak cukup penting untuk diceritakan misalnya seperti itu. Nah itu sebagai mirror. Itu mereka nggak ada mirrornya gitu. Lalu juga Windows. Kalau saya misalnya sebagai orang Jawa yang belum pernah ke Papua, belum pernah ke Sulawesi, belum pernah ke Flores, itu gimana saya bisa tahu tentang kehidupan di sana kalau tidak ada buku yang bisa saya baca. Itu sebagai Windows gitu. Jadi untuk kita sendiri, untuk orang lain itu sangat penting dan itu untuk menghindari tadi yang dikatakan Mas Zufar itu menghindari stereotip atau hindari belief ya, ideologi yang muncul. Misalnya, oh kalau kulitnya hitam tuh pasti jelek, misalnya gitu. Ya, seperti itu. Atau, eh, oh kalau orang ini pasti seperti itu gitu. Orang Jawa pasti jalannya pelan-pelan gitu. Padahal enggak juga gitu ya. Nah, tidak ada cerita tentang itu, lalu stereotip itu akan semakin kuat gitu. Tetapi di lain pihak juga kalau eh, menuliskan buku seperti itu ada permasalahan dengan authenticity. Apakah saya sebagai orang Jawa, walaupun saya sudah misalnya berkunjung atau tinggal di Papua, akan otentik kalau menulis tentang Papua misalnya gitu. Ya. Nah, itu lalu Baik, ya seperti itu. Saya kira iya, sementara. iya. Saya pikir Ibu ini sudah menyampaikannya ini soal representasi juga ya Bu ya, sehingga ketika orang sudah melihat ada keterwakilannya, kemungkinan juga apa pertanyaan tadi dari Mas Zufar ini adalah lebih pada expand horizon, menambah wawasan. Mungkin selama ini yang dilihat hanya orang putih atau hanya orang Caucasian atau misalnya tadi hanya orang Jawa sehingga yang dia pahami mungkin ya sebatas itu orang Jawa. Ternyata ada beragam yang lain yang punya Ya. standar yang sama sebenarnya. Dan itu Oke, juga muncul di iklan gitu ya. Kalau iya, ya iklan sampo yang bagus, yang rambutnya lurus, panjang gitu kan. Nah, kalau yang tidak seperti itu gimana? Kulit putih, banyak pemutih gitu misalnya. Ya, lalu beauty standar ya Bu ya. betul. Nah, kita lalu ter ini ter apa namanya? Influence ya, terpengaruh oleh itu juga sehingga muncul banyak Iya. stereotip itu. Ya Bu, makanya sekarang sudah semakin banyak nih kalau untuk rambut, termasuk sunsilk hijab itu Bu. Ya, sekarang sudah semakin banyak. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Benedikta Stella Fortuna. Katanya, salam kenal, terima kasih banyak atas presentasinya. Ini salam kenal ya dari Bu Bene, udah kayak di radio ya ini Bu Bene komentarnya. Saya Bene dari UKI Bu, saya tertarik dengan dunia sastra anak sejak membaca karya-karya dari penulis muda Indonesia, Ziggy Zesia Zeofiena Zabriskie. Mudah-mudahan saya tidak salah membacanya. Ziggy dalam banyak karyanya selalu menekankan bahwa anak-anak selalu dianggap sebagai yang lian atau the other, bila disandingkan dengan orang dewasa dan dunianya. Jadi karya Ziggy ini memang nuansanya komedi gelap. Kalau menurut Bu Eni, bagaimana perkembangan sastra anak Indonesia di zaman sekarang? Apa ada rekomendasi sastra anak Indonesia yang bisa dibaca selanjutnya, Kah, Bu? Terima kasih banyak. Ini menarik nih, Bu. Terima kasih. Tapi mohon maaf, saya belum pernah membaca karyanya Sigi gitu. Eh, Lalu kalau kita bicara tentang sastra anak, em, kita juga harus memikirkan misalnya karya sastra anak itu apakah itu betul-betul karya sastra anak gitu. Ya. Siapa yang memberi cap itu gitu? Apakah penulisnya, apakah penerbitnya,
apakah pembacanya. Nah, pembacanya itu apakah pembaca dewasa atau pembaca anak, itu juga harus di salah satu buku yang saya baca karya Barbara Lehman itu dia mengatakan em, salah satu ciri-ciri sastra anak itu antara lain kalau the children claim the book as their reading gitu. Jadi walaupun kita mau menulis sastra anak, tapi kalau itu tidak diterima oleh anak-anak, berarti bukan gitu ya. Berarti mungkin tokohnya anak, tapi perspektifnya bukan, misalnya seperti itu. Dan eh, permintaan maaf yang kedua mungkin eh, itu tadi yang em, saya katakan gitu karena Bu Bu Bene ya mengatakan kalau karyanya dark gitu. Nah, saya nggak tahu dark apa. Eh, jadi apakah masih kalau untuk saya kalau terlalu dark itu mungkin bukan gitu ya, walaupun tokohnya anak, tetapi mungkin bukan sastra anak seperti itu. Tapi saya belum pernah membaca itu, jadi belum. Dan juga permohonan maaf yang kedua, saya masih kurang karena saya mengajar di sastra Inggris, jadi sebagian besar buku anak itu yang saya pakai itu dari yang berbahasa Inggris gitu. Tetapi saya justru belajar dari anak saya karena saya punya cucu gitu. Buku-buku yang saya pilihkan. Memang ada sekarang mulai banyak muncul buku yang bagus dan juga tentu saja dari teman-teman dan juga dari mahasiswa, dari eh, apa namanya alumni gitu ya yang sering sharing. Ini ada buku bagus misalnya seperti itu. Beberapa terbitan Litara itu bagus saya kira. Sebagian besar picture books. Ada satu buku yang tentang pasar terapung itu. Satu buku lagi juga yang menarik itu tentang jadi ada pengungsi Afghanistan di Jakarta kalau nggak salah ya. Jadi tinggal bersebelahan dengan orang Indonesia dan buku itu agak baru gitu. Jadi di sisi yang kiri bercerita tentang anak perempuan Indonesia itu, di sisi yang kanan tentang anak perempuan yang Afghanistan itu. Dulunya baca agak bingung, tapi itu hanya mungkin sebagian besar buku di Indonesia itu terlalu, kalau saya mengatakan terlalu preachy gitu ya, jadi terlalu jelas maksudnya. Gitu. Kadang-kadang kalau terlalu jelas maksud itu kan jadi kurang menarik ya. Oh ini pokoknya kamu harus ini gitu loh. Ya. Tidak memberi ruang untuk anak-anak berpikir sendiri gitu sebagian besar. Tapi ada juga yang sudah bagus gitu. Jadi kita seperti didikte gitu. Jawabannya ada semua di buku itu gitu. Bahwa kalau kita Oke. berbuat baik nanti akan dapat kebaikan. Padahal aslinya nggak gitu gitu ya. Kita udah baik tapi ternyata kok nggak juga gitu. Jadi itu Baik, Bu. mudah-mudahan menjawab. Iya, saya pikir ini juga kemudian menjawab pertanyaan eh, yang ketiga ya dari CS ini, Bu. Eh, ya, CS namanya Clara namanya Clara, Bu. Karena Clara juga menanyakan pernah belajar sedikit tentang sastra anak waktu berkuliah dan Bu Clara ini menanyakan sekiranya apa yang didapat dilakukan pelaku perbukuan Indonesia ke depannya untuk memajukan sastra anak di Indonesia dan apa potensi yang sudah dimiliki sastra anak di Indonesia. Saya pikir tadi sebagian Bu Eni sudah coba menjelaskan, namun apa ada yang mau ditambahkan Bu untuk pertanyaan ini? Eh, saya kira mungkin kita harus lebih berani gitu aja ya untuk menulis dan juga untuk menerima perbedaan gitu. Jadi tidak nanti dikit-dikit tidak boleh terbit, dikit-dikit nggak boleh dibaca itu lalu nanti eh, mati gitu sastra anak dan sastra
pada umumnya gitu ya, terutama sastra anak karena kan ini sangat berhubungan dengan guru, orang tua dan sebagainya. Sekali mereka bilang enggak, ya anaknya tidak akan punya akses ke buku itu gitu. Misalnya seperti itu. Lain dengan orang dewasa kalau kita bisa pilih sendiri gitu kan. Nah, pemerintah bilang enggak, kita tetap bisa sembunyi-sembunyi gitu nyari buku itu. Tapi kalau sastra anak sudah dilarang untuk membaca buku tertentu gitu karena orang tuanya tidak setuju. Nah itu ya seperti itu. Jadi mungkin lebih terbuka ya, lebih terbuka dalam menulis dan membaca. Jadi tidak mudah untuk judging karena kalau masih mudah untuk judge itu nanti ya nggak akan maju-maju gitu ya bukunya nanti kan seperti itu yang diterima seperti itu ya sudah nulisnya seperti itu aja gitu tidak berani untuk eksperimen dan sebagainya itu saya Iya, kira. baik Bu. Iya, itu menarik sekali ya Bu. Saya pikir tadi Bu ini sudah menyampaikan satu poin penting bahwa sastra anak, bahkan sastra Indonesia itu penting untuk diberikan ruang gerak yang cukup luas ya Bu ya. Artinya tidak terlalu jauh kontrol dari siapapun itu, mungkin dalam hal ini pemerintah atau bahkan masyarakat itu sendiri yang kemudian mendikte apa yang bisa dan apa yang nggak bisa. Sementara tadi sudah dijelaskan bahwa dalam prosesnya pun sebenarnya kan ada ideologi yang sengaja dimasukkan dengan ada juga yang mungkin terbentuk dari sang pengarang itu sendiri. Dan mungkin tadi dalam kaitannya dengan menjawab pertanyaan Ibu Benedikta, itu kan kemudian disampaikan sastra anak itu akan menjadi sastra anak ketika buku itu sudah diklaim oleh anak-anak ya. Bagaimana bisa anak-anak mengklaim satu karya itu sebagai sastra anak kalau mereka tidak punya akses? Mungkin saya pikir juga peranan seperti publishing company di sini ya, ini juga penting dalam hal reach out kepada anak-anak terkait dengan karya-karya yang ada. Dan mungkin kesempatan ruang gerak yang lebih luas lagi untuk sastra. Dan saya pikir ini juga apa yang kita lakukan siang hari ini, kita kuliah umum dan kita berbicara mengenai sastra anak dan berbagai ideologi di dalamnya juga merupakan salah satu langkah atau cara kita untuk mengembangkan sastra, terutama sastra anak di Indonesia, lebih baik lagi ke depannya. Namun ada lagi cara lain yang bisa kita lakukan untuk semakin memajukan sastra Indonesia, yakni dengan bergabung di Magister Sastra di Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Tatang, namun untuk saat ini kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni, berbagi ilmu dengan kita. Saya yakin banyak juga yang sudah mendapatkan pencerahan tadi ya, luar biasa, dan kita doakan semoga karya dan pelayanan Bu Eni senantiasa akan terus menjadi berkat dan pengaruh yang baik buat lebih banyak orang lagi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan tadi ya, untuk sudah berpartisipasi aktif. Nah, selanjutnya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa ini adalah open house online. Tak kenal maka tak sayang. Maka selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang Magister Sastra di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Namun saya perlu juga mengingatkan, mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan melalui link yang di-share di chat room ya. Mohon diisi linknya supaya kita bisa komunikasi lebih lanjut dan lebih jauh lagi. Untuk saat ini saya persilahkan kepada Ketua Program Studi Sastra di Universitas Sanata Dharma yang kami kasihi, Pak Tatang, Dr. Tatang Iskarna, kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Herto. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu dosen, Bu Dekan, Bu Kaprodi, Fakultas Sastra Bahasa UGI, Pak Prodi Sastra Inggris, teman-teman mahasiswa dari UGI, dari berbagai universitas. Dan saya menyapa ini ada Mas Abi Nustra ini, yang kemarin ngasih kuliah umum juga. Selamat siang.
Eh, Terima kasih. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru program Magister Sastra ya. Secara umum saja ya. Seperti dikatakan Mas Irto tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi di bulan Juli Agustus nanti kita akan eh, Juni Juli Agustus ya kita akan mulai penerimaan. Namun sebenarnya saya akan sampaikan informasi dulu terkait dengan program Magister Sastra. Untuk itu izinkan saya untuk share screen ya. Ya, program Magister Sastra ini sebenarnya pendidikan lanjutan ya, tingkatnya master, pengkajian sastra melalui pendekatan kritis dan inovatif. Kritis dalam arti sastra dipandang bukan sebagai hiburan saja atau bacaan untuk kita dan independen ya, tapi ada unsur-unsur eh, politik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Kita memandangnya seperti itu ya, jadi pengkajiannya ke arah sana. Nah, kita punya 4 peminatan, yaitu sastra umum, sastra lisan, sastra digital, sastra alihwahana. Ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Sastra umum itu singkatnya ya, sastra secara umum, ya, itu ya, puisi, prosa, drama. Lalu sastra lisan tuh sastra oral ya, sastra folktale, cerita-cerita rakyat yang disampaikan dengan lisan. Lalu sastra digital itu sastra yang diproduksi, didistribusi dan nikmati via digital, internet dan gadget. Lalu sastra alih wahana yaitu sastra adaptasi dari sastra ke film, ke musikalisasi puisi, ke drama dan sebagainya. Nah, itu 4 peminatan. Nah, kita berdiri tahun 2022, jadi belum lama ini, langsung kita mengajukan akreditasi, dapat akreditasi baik. Ya, kemarin 14 April 2025. Nah, kemudian sudah saya sampaikan tadi untuk deskripsi program studi, ini program lanjutan tingkat master, pendekatan kritis dengan teori-teori kritis dan culture studies, teori-teori tentang relasi, kekuasaan, marginalisasi, minoritas, dan sebagainya yang kita ungkap di sana. Juga penciptaan karya sastra, nanti kita mendapat mata kuliah creative writing, ya, penulisan kreatif untuk bantu juga memproduksi karya sastra dan eh, kebijakan publik, yaitu peran sastra dalam ya dibutuhkan ya dalam eh, suatu negara atau pemerintahan dalam merumuskan kebijakan publik ya. Misalnya kebijakan pendidikan. Nah, ini bagaimana peran sastra itu. Nah, karena kita lembaga akademik, ya visinya tidak jauh dari penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga pengajaran di sana. Gitu. Lalu kita eh, ingin menyajikan pendidikan yang berkualitas, ya, kritis, adaptif, inovatif, humanis, kontekstual ya. Dan kita eh, melakukannya melalui riset, publikasi ilmiah, sudah beberapa publikasi sudah diterbitkan oleh mahasiswa kita dan dosen, lalu pengabdian masyarakat. Nah, peminatannya tadi saya jelaskan satu persatu, sastra lisan ya, ini pengajian tradisi lisan, studi mendalam tentang berbagai bentuk sastra lisan dari berbagai negara, karena bisa nanti ke sastra banding juga. Ini juga berfungsi sebagai pelestarian budaya, artinya kita melakukan dokumentasi dan konservasi tradisi lisan Nusantara. Lalu nanti dikembangkan bisa saja kalau tertarik ke sastra digital, ada tradisi lisan dalam konteks modern. Misalnya digitalisasi cerita-cerita rakyat ini yang sudah mulai akan dirintis di Fakultas Sastra. Nah, kalau sastra umum seperti biasa ya, puisi, novel, drama, sastra bandingan, dengan pendekatan kritis. Kalau sastra digital itu sastra yang diproduksi, didistribusi, dinikmati secara digital ya,
bisa dalam format e-book, situs web, platform digital maupun media sosial. Nah, jenis-jenis karya yang dikaji bisa hypertext, puisi bergerak, kinetic poetry, interactive fiction, dan sebagainya ya. Lalu sastra alih wahana itu sastra transformasi ya dari sastra ke bentuk film, biasa film ya. Tapi bisa juga nanti puisi, musikalisasi puisi, lalu juga dramatisasi. Nah, kompetensi lulusan kita nanti mendidik mahasiswa supaya memiliki kompetensi yang terkait dengan analisis kritis ya, memahami secara komprehensif, menganalisis secara kritis teori-teori dan prinsip kesastraan ya. Lalu penciptaan mampu membuat rancangan penciptaan karya sastra yang berkualitas dengan pemahaman teori-teori yang mendalam. Lalu juga terkait dengan sastra dan kebijakan publik itu terkait dengan mampu berperan dalam pengelolaan, kepemimpinan, dan pengembangan profesi di bidang kesastraan, advokasi, kebijakan-kebijakan publik, dan sebagainya. Lalu profil lulusan nanti kita berharap bisa jadi peneliti, penulis, pengajar, kritikus sastra, sastrawan, pekerja seni, supervisor, atau manajer organisasi seni sastra. Lalu kita punya ciri khas ya, competence, conscience, compassion, dan commitment. Nah, competence itu membangun kompetensi akademik kita, conscience itu terkait dengan hati nurani ya, which one is right, which one is wrong. Jadi kita punya kompetensi tapi digunakan untuk hal-hal yang benar. Lalu compassion ada bela rasa, membela menuju keadilan, mengangkat orang-orang yang termarginalkan, ya, orang-orang yang tersingkirkan dan sebagainya. Lalu punya komitmen akademik yang baik. Kemudian, nah struktur kurikulum kita itu punya aturan kurikulum peraturan pemerintah Permen Dikti itu yang nomor 23 tahun 53 2003 ya 2023. Itu ada 54 SKS totalnya, tetapi kita membuat kebijakan tesisnya yang dibesarkan supaya tidak terlalu banyak. Nah, semester 1 kita akan belajar teori-teori dasar, teori-teori kritik sastra, cultural studies, kritik sastra aplikatif, kajian sastra anak, sastra dan kebijakan publik. Lalu semester 2 itu metodologi penelitian sastra, sastra digital, sastra alih wahana, kajian sastra lisan, kajian semiotika kritis. Ini yang kurikulum 2025 ya, karena yang 2022 agak berbeda ya. Karena ada aturan baru, maka kita mengubah kurikulum baru. Semester 3 penulisan dan seminar proposal, publikasi jurnal ilmiah, penulisan kreatif sastra, lalu semester 4 tesis. Jadi diharapkan 4 semester itu bisa selesai. Nah, teman-teman yang mendaftar 12 pendaftar pertama yang diterima dan membayar nanti akan dapat daftar ulang ya, nanti akan dapat potongan 50% baik dari sisi DPP, SPP maupun UKT ya, SKS dan UKT. Lalu biaya studi ya ini yang dapat potongan itu kalau DPP-nya 4 juta berarti 12 mahasiswa baru pertama kan nanti akan dipotong jadi 2 juta, ini 50%, 50% dan sebagainya. Nah, tesnya teman-teman itu dibagi beberapa tahap ya. Ini sudah masuk tahap 5, 6, 7 ya. Jadi pendaftaran sampai dengan 22 Juni nanti, tesnya 23 sampai 24 Juni 2025, pengumuman 30 Juni. Nah, materi tesnya itu ada dua, satu TPA, tes potensi akademik, dan TOEFL. Ya. Nah, itu bisa didapatkan di luar maupun di USD. Kalau di USD yang dari jauh tesnya bisa online. Jadi tidak harus datang ke Jogja. Pendaftaran juga online, nanti interview juga online ya. Ada interview setelah hari kedua itu. Jadi kalau teman-teman sudah punya TPA dan TOEFL atau seberapa pun ya nanti kita seleksi, itu bisa di formulir pendaftaran itu. Lalu yang tahap 6 itu 23 Juni sampai 27 Juli tes, 28 dan 29 Juli pengumuman Agustus.
Dan tahap ke-7 28 Juli sampai 17 Agustus, tes 18-19. Pengumuman 20 Agustus. Kita mulai kuliah itu 25 Agustus. Jadi minggu keempat di bulan Agustus. Nah, prosedur pembayaran pendaftarannya nanti bisa dilihat di website ya. Lalu hal yang penting yang perlu kami sampaikan adalah kuliah ini sebenarnya 50-50 ya, 50% online, 50% onsite. Tetapi kita mensiasati karena berapa yang ikut itu sudah bekerja, maka online kebanyakan dan onsite-nya hanya event-event tertentu saja ya, misalnya kuliah umum atau seminar atau pertemuan pertama itu. Dan itu dijatuhkan di hari libur biasanya kalau enggak. Biasanya hari Sabtu ya, di mana tidak ada hari kerja begitu. Jadi itu teman-teman kalau ada yang ingin berminat melanjutkan studi di Magister Sastra. Dari S1 berbagai jurusan ya. Silahkan Anda jurusan filsafat, jurusan kemarin ada yang melamar tuh jurusan psikologi ya, tapi enggak apa-apa. Nanti akan diunkan ya, disamakan itu di semester pertama itu kita dapat teori-teori dasar yang saya kira bisa dipahami semua orang. Nah, jadi itu teman-teman kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Saya kembalikan ke Herto kalau ada pertanyaan nanti. Baik, terima kasih Pak Tatang untuk presentasi dan pengenalan terhadap program Magister Sastra Universitas Sanata Dharma. Ya, benar sekali apa yang Pak Tatang sampaikan. Programnya menarik, sudah diatur dan didesain sedemikian mungkin untuk bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tentunya belajar sastra di Magister Sastra USD ini nanti bukan cuma jadi sastrawan, kita juga bisa jadi filsuf. Karena kita belajar juga tentang filosofi, filsafat, pandangan-pandangan. Pokoknya itu sangat ampuh dan applicable dalam hal dunia, dalam hal urusan percintaan, urusan kehidupan itu mantap deh pokoknya saya bisa jamin ya teman-teman. Karena saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan di Magister Sastra Universitas Sanata Dharma. Saya beri kesempatan kalau ada teman-teman yang mungkin mau bertanya lebih lanjut terkait dengan program Magister Sastra ini, terutama teman-teman saya yang mungkin saat ini sedang bingung mau melanjutkan apa gitu kan. Apakah setelah lulus nanti ini terutama teman-teman yang mungkin sudah di semester akhir lagi sidang skripsi sekarang bisa aja langsung lanjut ke jenjang magister. Ya. Ya, bukan berdasarkan penilaian hasil. Ya, tadi Bu Dekan Mem Susan sudah open mic. Apakah ingin berkomentar atau mau bertanya, Mem? Tentu tidak, Pak. Silakan dilanjut. Tidak, baik. Nah, saya yakin nih anak-anaknya Mem Susan di sini tentunya ada yang mungkin mau melanjutkan ya. Nanti selain perkuliahannya menarik, juga teman-teman kuliahnya juga pasti sangat mengasihkan. Senior-seniornya, kakak-kakak kelasnya yang juga sangat informatif dan tentunya berbagi ilmu juga dengan sangat-sangat generous seperti itu. Dosen-dosennya juga yang menarik dan tentunya berkompeten akan sangat membantu proses belajar kita di Magister Sastra. Tapi saya pikir mungkin Pak Tatang saat ini teman-teman sedang menyerap mengabsorb informasi dari Pak Tatang, menimbang, nggak masalah ya Pak ya, menimbang, dipikirkan, ditimbang-timbang, seperti kami juga dulu ya, ditawarkan oleh seminar waktu itu Pak Yapi datang ke UKI, di hosting juga oleh Bu Susan dan rekan-rekan di Fakultas Sastra, dan beberapa bulan kemudian kamilah yang menjadi mahasiswanya. Saya pikir ini juga seminar yang mudah-mudahan disaksikan oleh teman-teman, bukan hanya dari UKI, tapi dari universitas lain, bahkan yang dari SMA juga.
Sekiranya setelah kembali dari sini dengan sedikit tadi pengetahuan tentang sastra anak, ditambah lagi informasi tentang perkuliahan di Magister Sastra, ini akan semakin memantapkan teman-teman dalam pengambilan keputusan mau melanjutkan pendidikannya kemana. Jika ada informasi, kira-kira mereka harus bertanya ke siapa, Pak Tatang? Bisa ke saya langsung saja. Itu kemarin yang saya kasih ini yang apa ada potongan 50% itu kan itu ada nomor HP itu ya. Ya itu nomor saya itu. Langsung di situ saja. Baik, Pak. Wah, luar biasa ini ada potongan Hmm. 50%. Mau cari di mana lagi teman-teman dengan perkuliahan ini magister nih. Setelah lulus magister bisa melanjutkan menjadi dosen, mungkin ada yang mau kembali ke fakultasnya masing-masing mau menjadi dosen, atau mungkin mau berkarir di tempat lain. Saya pikir dengan mengantongi gelar magister itu sangat membantu. Dari Prima Ibnu, mohon izin ini Mas Pak atau Ibu dari Prima Ibnu ya Pak, ini boleh saya Oh ya. mendapatkan PPT informasi pendaftaran Pak. Maksudnya PPT apa ya? Mungkin yang Bapak selebaran Oh, yang tadi Bapak sampaikan ya. oh ya baik baik. Saya share saja di sini sebentar. Iya, terima kasih kepada bahan presentasi ya, presentasi yang Ya, disampaikan Pak tadi. ya, ya sebentar. Sambil menunggu Pak Tatang sharing, ini ada komentar juga dari Ibu Dekan, semangat semuanya, dream high, betul sekali. Semuanya harus bermimpi. Udah saya share itu ya. Nunggu dulu, nunggu biar full ya. Oke. Baik, ya. Silakan rekan-rekan sekalian ada di chat room, sudah di-sharing bahan presentasi dari Pak Tatang tadi terkait pengenalan program Magister Sastra. Apabila rekan-rekan sekalian mengenal orang, saudara, teman, kerabat yang sepertinya cocok dengan program ini atau sedang mencari program Magister, monggo silakan di-sharing PPT-nya tadi ya Pak Tatang ya, boleh ya Ya, di-sharing ya. untuk lebih luas lagi. Sebenarnya Baik, bisa seperti itu. dilacak di situs web USD.ac.id untuk pendaftaran ya. Eh, ya, untuk pendaftaran itu nanti bisa di sana. Ya, betul sekali di Itu www.usd.ac.id, nanti ada www.usd. banyak menunya ya dicari yang pendaftaran mahasiswa baru. Ya. Pastikan mendaftar di Magister Sastra Universitas Sanata Dharma. Baik, mungkin seperti itu ya Pak Tatang ya dan Ya, saya kira Bapak Ibu cukup ya. sekalian. Iya. Informasi lebih lanjut tentunya Pak Tatang dan rekan-rekan sekalian, bahkan teman-teman lain, bahkan bisa juga ke kami, teman-teman yang ada di UKI misalnya. Kalau mau bertanya langsung kepada kami, di sini ada Catherine juga, ada Herto, ataupun teman-teman lain yang juga sudah hadir di sini. Kalau mau bertanya, kita bisa berbagi informasi tentang pendaftaran di Magister Sastra Universitas Sanata Dharma. Saya kasih nomor HP saya aja ya di chat box ya. Silakan Pak. Hanya melayani informasi pendaftaran ya, chat ke Pak Tatang, yang Ya. informasi nggak penting nggak usah di-sharing. Ya, oke. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Tatang. Jadi rekan-rekan sekalian itu nomor, bahkan sudah di-sharing nomor WhatsApp juga terkait informasi pendaftaran ini. Monggo silakan dibawa dalam doa supaya lebih mantap lagi. Kalau sudah yakin langsung saja mendaftar di Magister Sastra. Saya pikir demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini, Pak Tatang, Bu Eni, juga ada Mem Susan dan rekan-rekan sekalian dari berbagai tempat ya, dari UKI dan juga dari universitas lain di sini, bahkan tadi Pak Yapi ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk sama-sama berada secara virtual di tempat ini. Juga tidak lupa saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Abi Nusra juga yang sudah pernah menjadi narasumber juga. Terima kasih Pak. Semoga pemaparan hari ini dari Bu Eni tentang sastra anak dan berbagai ideologi di dalamnya dapat memberikan pemahaman yang lebih
kaya lagi tentang sastra Indonesia. Kita berdoa juga sastra Indonesia akan semakin lebih berkembang maju, terutama juga sastra anak. Dan kita berharap juga teman-teman, rekan-rekan sekalian yang hadir di sini boleh bergabung di Magister Sastra di Universitas Sanata Dharma. Jika ada satu dan lain hal yang masih kurang, kami mohon maaf. Selebihnya kita berharap kita bisa bertemu kembali dalam agenda-agenda akademik lainnya demi pengembangan kehidupan akademik kita yang lebih baik dan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Saya Herto Bastianabul dan panitia yang bekerja mengucapkan terima kasih undur diri dan have a nice day. God bless you. Terima kasih. Ya.